Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 15 Desember 2020. Di Bincang Global kita kali ini kawan global, kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan reproduksi calon pengantin. Nah, bagi Anda para calon pengantin, mungkin bagi Anda para orang tua juga yang akan menikahkan anak-anaknya nih, perlu tahu kawan global seperti apa sih menjaga kesehatan reproduksi calon pengantin. Nanti Anda bisa bertanya-tanya, nanti kami akan berikan waktu pada Anda untuk bertanya di 087861110035 atau di 081339909670, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp sampai tuntas nanti. Sekali lagi, topik kita kali ini adalah menjaga kesehatan reproduksi calon pengantin. Kali ini sudah hadir 3 narasumber. Kita langsung saja sapa. Yang pertama sering kali menemani kita ya. Mungkin Anda sudah samar-samar mulai lupa kawan global. Kita ingatkan kembali Bapak Dewa Made Mudita SH. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Mbak Kika. Apa kabar Pak Dewa? Kabar baik, sehat. Kabar baik ya. Pak Dewa sendiri kawan global, beliau adalah Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Mataram. Nah, ditemani pula oleh Bu Bidan Hadijah SST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bu Hadijah? Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, Bu Hadijah sendiri kawan global, beliau adalah Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi. Ya. Baik. Ditemani pula oleh Ibu Bayi Winarni SST MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Bayi? Alhamdulillah kabar baik Mbak ya. Nah, Bu Bayi sendiri kawan global, beliau adalah programmer kesehatan remaja. Oke, sekali lagi menjaga kesehatan reproduksi calon pengantin. Kika penasaran kenapa sih harus yang ini ya topiknya. Nanti kita tanya langsung Pak Dewa kawan global. Sebelum itu kita simak terlebih dahulu yang satu ini. Baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Seperti yang sudah Kika katakan tadi, kawan global, topik kita kali ini adalah menjaga kesehatan reproduksi calon pengantin. Pak Dewa, kenapa nih topik kita kali ini yang ini nih Pak Dewa, kesehatan reproduksi calon pengantin. Apa sih sebenarnya Pak Dewa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi sendiri? Silakan Pak Dewa. Ya, terima kasih Pak Kika, kawan global ya yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semua. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan salam sehat kepada semua. Kita berada di masa pandemi coronavirus disease 19. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kawan global dan kita semua bahwa pandemi ini belum berakhir dan kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten dimanapun kita berada ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ini pesan pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Kika, nanti sebelum tentang Kespro dijelaskan secara panjang lebar. Ini ada Kepala Seksi Kesga dan Gizi serta ada pengelola program kesehatan remaja. Saya ingin menyampaikan di awal bahwa tujuan pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah ingin mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan indikator utamanya adalah angka kematian ibu yang kita bisa tekan, kemudian angka kematian bayi. Ya, dengan demikian kita berharap umur harapan hidup juga meningkat. Nah, sejalan dengan itu, Mbak Kika dan kawan global, maka ada bagian penting di dalam siklus kehidupan ini yang harus menjadi perhatian kita, yaitu pada masa di mana seseorang akan
meningkatkan ya status dari kesendiriannya menuju ke jenjang pernikahan. Itu yang masa calon pengantin. Baik. Nah, di sini merupakan masa yang cukup rawan, gitu ya. Masa yang sangat menentukan bagi kehidupan seseorang. Nah, oleh karena itu topik kita pagi hari ini tentang layanan calon pengantin sebetulnya, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Ya, ini menjadi sangat penting gitu. Nah, kemudian Mbak Kika, jadi sebelum seseorang akan masuk ke jenjang pernikahan, gitu ya. Yang pertama dari sisi kita, dari kesehatan tentu kita pastikan yang bersangkutan harus berada pada umur reproduksi yang sehat, yaitu 20 sampai dengan 35 tahun gitu ya. 20 sampai 35 tahun gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan kita, Undang-Undang 1 tahun 74 itu mengatur memang ada diatur umurnya untuk wanita masih ada 16 tahun ya. Nah, kemudian undang-undang tersebut bahkan sudah direvisi ya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 gitu ya. Di mana usia perkawinan ini sekarang sudah diatur menjadi 19 tahun gitu. Nah, ini Mbak Kika, dan selain masalah umur tentu harus dipastikan seorang khususnya yang wanita, calon pengantin wanita sebelum menikah ya kesehatannya harus dipastikan dalam keadaan baik gitu, sehat. Artinya apa? Tidak menderita penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan. Demikian juga secara fisik dan psikis itu nanti tentu dipastikan dalam kondisi yang sehat. Nah, itulah yang kita akan perbincangkan pada pagi hari ini, kawan global. Jadi memastikan calon pengantin ini dalam keadaan sehat secara fisik, ya, rohani, ya, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi, gitu ya. Baik. Jadi tentang reproduksi sendiri ya, anak-anak kita, masyarakat kita bahkan yang sudah tua pun memang seringkali tidak mengenal apa itu reproduksi. Organ reproduksi misalnya, bagaimana merawatnya, gitu ya. Yang mana yang dikatakan sehat. Nah, itu nanti dijelaskan oleh Bu Kasih maupun teman saya Mbak Win ya sebagai pengelola program kesehatan remaja. Saya kira itu di awal yang bisa saya jelaskan bahwa ini adalah fase yang sangat penting sehingga kawan global dan seluruh masyarakat harus memastikan putra-putrinya ya, bagi yang sudah punya putra-putri atau calon pengantin ini berada pada kondisi yang tepat untuk melangsungkan perkawinan. Saya kira itu dulu Mbak. Baik, Bu Hadijah mungkin bisa menjawab rasa penasaran kita nih, reproduksi apa sih, Bu Hadijah, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Kika. Seperti topik yang kita bicarakan pada hari ini adalah kesehatan reproduksi. Jadi kita tahu kita dalam kehidupan ini memiliki alat reproduksi yang mana ini suatu alat yang seorang manusia dalam kehidupannya itu untuk mendapatkan keturunan ya, yang memang harus kita jaga dan kita miliki. Berbicara dengan tentang kesehatan reproduksi, terutama pada calon pengantin, ini harus kita ketahui dan penting diketahui ya, bagi seorang calon pengantin ya. Antara lain ya kesehatan reproduksi sendiri, terus bagaimana menjaganya kesehatan reproduksi ini supaya tetap sehat. Oke, ada tambahan mungkin Bu Baik Winarni? Ya, jadi kalau secara definisi Mbak Kika dan kawan global di sini untuk kesehatan reproduksi di sini disebutkan bahwa keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh,
namun tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses dari reproduksi itu sendiri. Baik. Nah, tadi Pak Dewa mengatakan ini kan bagian dari salah satu bagian dari kesehatan calon pengantin ya. Ini salah satunya adalah kesehatan reproduksi. Berarti nanti ketika akan ada calon pengantin itu akan diperiksa secara menyeluruh atau seperti apa prosesnya nanti, Pak Dewa? Terima kasih Mbak Kika. Jadi di dalam Perwal nomor 16 tahun 2020 gitu ya, itu telah diterbitkan di Kota Mataram itu pada tahun 2020 ini gitu ya. Jadi layanan-layanan kesehatan ya yang diberikan kepada calon pengantin ini ya, ini meliputi bagaimana tadi setiap calon pengantin itu mengikuti pertama tahapan gitu ya, tahapan-tahapan gitu ya. Jadi setiap calon pengantin itu harus dipastikan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan termasuk dengan konseling kesehatan reproduksi gitu ya. Termasuk di dalamnya ada pelayanan untuk imunisasi TT bagi calon pengantin, kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan terkait dengan HIV, dengan hepatitis gitu ya. Nah itu yang dilaksanakan di jajaran kami, khususnya kalau yang memberikan pelayanan itu adalah yang ada di Puskesmas. Nah itu kita bekerja sama dengan penyelenggara ya pernikahan gitu ya. Maksudnya dalam hal ini kalau misalnya agama Islam itu ada KUA di situ, ada pencatat pernikahan gitu ya. Kalau di Hindu ada parisade begitu. Jadi sebelum seseorang melakukan pernikahan, jadi ada tahapan yang harus dilakukan. Mengunjungi puskesmas gitu ya, di sana diberikan konseling, dilakukan pemeriksaan tentu dengan edukasi yang baik dan atas persetujuan calon pengantin gitu ya. Kemudian setelah itu diperoleh ya dengan bukti bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah itulah nanti yang akan dibawa ke institusi agama masing-masing yang menyelenggarakan pernikahan. Di samping itu kami Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Mataram untuk memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin gitu. Nah di situ nanti narasumbernya ada dari aspek agama ya, dari ada psikolognya mungkin di situ, kemudian dari kami ada teman-teman yang menguasai bidang Kespro ya, itu hadir sebagai narasumber atau fasilitator dalam bimbingan itu, sehingga nanti ketika calon pengantin ini benar-benar melangsungkan perkawinannya, beliau sudah siap secara mental ya, fisik, mental ya, termasuk juga sehat secara siap secara kesehatan gitu. Di dalamnya di sana ya, kalau misalnya calon pengantin usianya masih di bawah 20 tahun, ada konseling, harapannya bisa menunda kehamilannya sampai nanti usia 20 tahun seperti itu. Kalau misalnya ada ditemukan terjadi gangguan-gangguan kesehatan atau penyakit tertentu, ya itu dilakukan pengobatan dulu. Itu saran dari kita. Itu Mbak Kika. Oke, itu bisa jadi salah satu syarat gitu ya untuk memulai pernikahan ya berarti Bu Hadijah ya. Iya, jadi memang di Kota Mataram yang Perwal ini harapannya semua calon pengantin pada saat setelah mendaftarkan pernikahannya di kelurahan, calon pengantin tersebut harus ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi banyak hal yang harus diperiksa di sana, termasuk pemeriksaan darah ya, untuk mengetahui
bagaimana apakah calon pengantin ini tidak menderita permasalahan gizi seperti anemia atau tidak ya. Terus pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada menderita penyakit infeksi menular seksual. Karena hal-hal ini kalau dari saat sebelum nikah sudah menderita, paling tidak ada langkah ataupun intervensi selanjutnya. Kalaupun dia anemia, harus diobati dulu anemianya. Kalaupun ada penyakit infeksi menular seksual, itu diobati, sehingga seorang calon pengantin setelah menikah kesehatannya betul-betul sehat, sehingga nanti pada saatnya proses kehamilan, melahirkan tidak terjadi komplikasi. Dan bayi yang akan dilahirkannya itu betul-betul bayi yang sehat seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Dan juga karena pada saat sekarang penyakit diabetes atau kencing manis itu tidak diderita oleh orang yang usia lanjut saja. Untuk saat sekarang ini usia muda pun sudah menderita kencing manis. Nah, dari hasil pemeriksaan itu nanti kan akan dikonsulkan ke dokter supaya ada intervensi yang baik sebelum ibu tersebut mengalami proses kehamilan, persalinan, dan juga masa nifas. Oke, baik. Nah, Bu Baik, kapan sih Bu Baik seorang wanita, mungkin dari segi umur bisa diukur, kapan seorang wanita itu dikatakan siap untuk menampung calon janin di rahimnya? Silakan Bu Baik. Ya, baik Mbak Kika dan kawan global. Secara umur yang dikatakan bahwa wanita usia subur yang siap untuk bereproduksi itu tataran usia di atas 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Nah, di bawah dari usia 20 tahun dan di atas 35 tahun itu masing-masing memiliki risiko tersendiri. Sehingga untuk di usia pernikahan yang diharapkan adalah rentang usia di atas 20 tahun dan di bawah 35 tahun. Oke, itu dikatakan siap ya. Siap bereproduksi. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Jangan kemana-mana, untuk Anda yang ingin bertanya, boleh kami nantikan Anda di 087865110035 ataupun di 081399909670. Bisa melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp sampai tuntas nanti. Tetap di Bincang Global.